Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala alihi washabihi ajmain. Para petani yang berbahagia, saya pada kesempatan yang baik ini mengajak agar kita tetap meningkatkan dan memperkuat kerja-kerja kita sehingga kita bisa mencapai sebuah kesejahteraan. Tentunya para petani untuk mendapatkan kesejahteraan harus memiliki berbagai kegiatan-kegiatan usaha tani. Selain diikuti dengan kerja keras, maka berbagai kegiatan usaha tani harus diikuti. Tentu kami mengharap tidak hanya pergi ke sawah, tapi juga kalau bisa ke kebun atau ke ladang, bahkan kalau bisa beternak dan juga tentu berikan. Dan demikian ketika tani memiliki 3 kegiatan usaha tani yang lebih, maka insya Allah akan muncul sebuah kesejahteraan, dan kesejahteraan tidak akan bisa terpenuhi tanpa kerja keras dan perubahan pada diri sendiri. Karena bagaimanapun di dalam Al-Quran disebutkan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Tidak akan merubah sebuah kaum kalau dirinya pribadinya tidak berubah. Jadi saya berharap betul petani-petani agar bekerja keras, sungguh-sungguh dengan melakukan berbagai kegiatan usaha tani, dan kami dari pemerintah daerah provinsi bekerjasama dengan pemerintah daerah kabupaten kota memberikan bantuan, memberikan fasilitasi dan mendukung setiap kegiatan usaha-usaha tani yang dilakukan, sehingga demikian kita bisa mencapai secara bersama apa yang kita inginkan untuk mensejahterakan petani, mengurangi pengangguran dan menghabiskan kemiskinan. Mudah-mudahan pesan singkat dari Gubernur Sumatera Barat ini bisa dilaksanakan oleh para petani. Mudah-mudahan kami siap selalu mendampingi Anda semua, dan semoga Allah pun memberikan berkah, dukungan, lindungan kepada kita. Amin. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah keseharian Marsilan, 61 tahun, petani padi, ternak dan ikan di Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman. Setiap pagi dengan wajah yang ceria berangkat ke sawah untuk melaksanakan rutinitasnya. Bersama keluarga dan anggota kelompok tani, ia mengolah sawah dengan hasil 5,5 sampai dengan 7 ton per hektar. Sawah ini mempunyai irigasi yang cukup baik, sehingga dapat diolah 2 kali setahun. Dari hasil panen yang didapat, selain untuk konsumsi sendiri, dapat dijual, digunakan untuk keperluan keluarga. Pada saat ini saya bertanam padi. Saya bisa mendapatkan hasil dari tanaman padi saya itu 2 kali dalam 1 tahun. 1 hektarnya dengan memanfaatkan cara bercocok tanam organik, saya bisa mendapatkan hasil di atas 6 ton. Tepatnya itu sekitar 120 karung per hektarnya, per karungnya itu 60 kilo. Jadi kalau ditonkan ya sekitar 6 sampai 7 ton. Nah, dalam mengusaha itu, karena saya tidak memanfaatkan masukan dari luar, artinya tidak memakai pupuk dan racun dari pabrikan, saya memanfaatkan dari kotoran limbah yang ada di kandang saya sendiri.
Dalam melaksanakan usaha tani padi, Marsilan memanfaatkan limbah ternak yang sudah diolah jadi kompos sebagai pengganti pupuk buatan. Dengan memanfaatkan pupuk kandang, Marsilan mendapatkan keuntungan ganda, yaitu dapat menghemat biaya usaha tani padi sekaligus memberikan nilai tambah pada usaha ternak. Untuk mendapatkan informasi pertanian dan saling berbagi pengalaman, Marsilan aktif dalam kelompok tani Indah Sakato 1 yang ada di desanya. Inilah asal mulanya saya beternak sapi, karena saya dulu mendapatkan informasi kotoran sapi ini bisa dimanfaatkan untuk sawah. Makanya saya pelihara 2 ekor induk. Ini satu, yang satu dipisahkan dari karena beranak kecil. Dari 2 ekor sapi ini dari tahun 2006 sampai sekarang sudah berkembang menjadi 9 ekor. Kita di sini hanya pelihara sapi lokal, sapi kampung. Sapi kampung itu beranak, anaknya jantan seperti ini jantan. Ini jantan, ini kita jual pada saat korban. Itu harganya mencapai 58 sampai 6 juta. Itulah penghasilan dari di samping kotoran tadi. Juga populasinya itu tadi ada yang jantan ini kita jual, yang betinanya enggak, langsung kita pelihara terus. Itu ikut juga penunjang dari usaha kami. Ayam yang masih kecil-kecil terpaksa kita beri tempat yang khusus. Dari memelihara beberapa ekor ayam saja, Pak Marsilan dapat menambah pendapatan keluarga. Ini adalah usaha sampingan di mana kita melihara ikan, dan ini kebetulan baru sudah dipanen. Dipanen kemarin itu kan sekali 6 bulan itu. Itu kita bisa mendapatkan hasil dari yang ada di sekeliling saya ini 800 sampai 850 kg. 1 kilonya sekarang itu 12.000 diambil di tempat. Ini ikan nila yang sebagian sudah dipanen 2 bulan yang lampau. Selama saya berusaha sawah, saya sudah bisa merubah pondok tempat saya tinggal, yang mana dulunya pada sekian tahun yang lalu, yaitu 2005, itu masih berupa pondok kecil. Dan sekarang walaupun kecil juga sudah boleh dikatakan mencukupi lah untuk saya. Dengan keluarga saya, termasuk ini cucu ini, ini cucu dari anak saya yang bertiga tadi sudah juga keluarga, tinggal 1 orang lagi yang belum berkeluarga, tapi dia masih dalam keadaan kuliah. Banyak usaha pertanian yang bisa kita kelola di desa dengan hasil yang menjanjikan kalau kita lakukan dengan bersungguh-sungguh. Marsilan adalah salah satu sosok petani tangguh yang bisa kita contoh. Dengan langkah yang pasti, Saridin menuju lahan kebun jagungnya yang telah berumur 1 bulan. Di samping itu, dia juga menanam coklat dan beternak sapi. Tanaman jagung merupakan usaha tani utama Pak Saridin yang diusahakan terus-menerus sepanjang tahun. Jadi, kalau mau kamu dong coba petani, kau boleh dan jagung hasil itu memuasan. Sekitar pada hitungan sekitar 6 ton per hektar. Jadi itulah dapat yang mau hitung bagaji sebulan 1 juta. Itulah Pak. Teknik budidaya tanaman jagung yang tidak terlalu sulit sehingga dapat dilaksanakan oleh hampir seluruh anggota keluarga.
Pemeliharaan jagung tidak terlalu intensif, sehingga Pak Saridin mempunyai banyak waktu luang yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan usaha tani lainnya. Kakao atau coklat merupakan salah satu komoditas perkebunan yang sesuai untuk perkebunan rakyat, karena tanaman ini dapat berbunga dan berbuah sepanjang tahun, sehingga dapat menjadi sumber pendapatan harian atau mingguan bagi pekebun. Jadi Ambo selaku ketua kelompok di Siko menekankan kepada anggota supaya tidak mempadian lahan-lahan anggota itu terlantar. Jadi walaupun di belakang-belakang rumah, di dekat-dekat kandang jawi pun ditanami coklat. Salah satu contoh Pak Saridin, walaupun di dekat kandang jawi di belakang rumah masih beliau tanami coklat lebih kurang ada 25 batang. Dari hasil coklat itu pun beliau mendapatkan tambahan untuk ekonomi rumah tangga paling tidak sampai kilo dalam seminggu. Jadi kalau harga coklat ini 20.000, beliau bisa mendapatkan 80.000 per minggu. Nah itu. Kalau Pak sambil berbusau, kalau kan bateranak sapi. Jadi bateranakku bapak gaduhan. Jadi bagaduhan gawi ko, beranak dua cik surang kami, kan itu. Jadi kalau hasil ambo dapat yang dua ko, dan induk lah mau kembaliin kurang yang punya. Dialah yang dua ko. Jadi kalau dia raguan gawi ko sekitar hampir balik juta. Selama 3 tahun bobo cara gitu. Di sambil baladang jagung, sambil kebun coklat ko di laman pun. Usaha peternak sapi yang dilakukan Pak Saridin yaitu dengan cara bapaduan, di mana keuntungan dibagi dua antara Pak Saridin dan peternak sapi. Keuntungan lain yang dimiliki Pak Saridin adalah kotoran ternaknya, yang dimanfaatkan sebagai pupuk untuk tanaman jagung dan kakao. Pak Saridin adalah anggota aktif Gapoktan Sukmakarsa. Melalui Gapoktan inilah, Pak Saridin banyak mendapatkan informasi pertanian dan modal usaha taninya dari Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis atau LKMA yang dikelola oleh Gapoktan Sukmakarsa. Di sela-sela pekerjaannya yang padat, dia tidak lupa menunaikan kewajiban sebagai seorang muslim. Walaupun telah berumur 71 tahun, semangat hidup Pak Amir Hossein untuk berbuat tidak pernah berkurang. Setelah bangun pagi, terlebih dahulu dia merawat tanaman pekarangan dan sekitar rumahnya. Setelah itu, baru berangkat ke kebun pisang, kolam ikan, kandang kambing, dan ke sawah. Nampaknya waktu seakan tidak pernah cukup untuk bekerja.
semula saya jadi pegawai negeri. Tapi sudah menjadi petani, saya tidur enak, makan enak, merasa senang. Karena pekerjaan tani saya banyak ragamnya. Di kebun pisang, apapun yang bisa dikerjakan sendiri selalu dikerjakannya, seperti membersihkan lahan, memupuk, dan bertanam. Kita ini menghasilkan lebih kurang 10 kandang seminggu. Kalau seminggu itu dalam satu kandang itu bisa dijual 30.000, dan berarti dalam seminggu saya dapat dana 300.000. Tadi saya mendapat penghasilan dari buah. Lahan tadi khusus untuk menghasilkan buah. Tapi di lahan ini khusus untuk menghasilkan anak pisang. Anak pisang ini saya pisahkan dari ibunya. Kemudian saya karantina di sini dulu. Sudah hidup, sudah subur, baru saya jual kepada petani atau kepada pekerja yang hutan. Harga yang sudah karantina ini jauh lebih mahal dari harga pisang. Kalau ini harganya sudah lepas. Ini kalau masih ini harganya masih 3.000 ya. Jadi kalau sudah di karantina harganya sampai 5.000. Selain budidaya pisang, Amir Hussein juga mempunyai sawah yang hasilnya terutama adalah untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Di dalam para, Amir Hussein juga membuat kolam untuk budidaya ikan. Kolam ini dibuat dengan dilapisi plastik yang dinamai Pak Amir dengan kolam anti gempa. Dalam melaksanakan usaha ikan ini, Amir Hussein dibantu oleh istrinya, terutama dalam memberikan pakan ikan. Tai kambing ini ditampung, urinnya, tainya ditampung pada tempat yang lereng, dia berkumpul pada satu tempat, satu bak panjang. Kemudian sudah penuh bak itu, sudah seminggu, tai kambing itu sudah hancur bersama urinnya. Jadi namanya bercikan. Menanam lado padi ini sangat bagus, sangat baik, sangat beruntung kita, karena sekali tanam itu bisa bertahun-tahun tahannya. Kemudian harganya tidak terlalu rendah, tetap agak normal. Sekarang harganya antara kisaran 25.000 sampai 35.000. Jadi saya ini mengambil cabai rawit ini, lado padi ini, satu hari lebih kurang 2 kilo atau 1 kilo, lebih kurang 1 kilo. Jadi dalam 1 kilo saya mendapat uang 25.000 sebagai tambahan biaya rumah tangga. Tidak ada lahan yang kosong bagi Pak Amir. Lahan pekarangan, selain ditanami dengan cabai rawit, juga ditanam dengan jeruk kasturi dan kacang panjang, yang hasilnya dapat menambah pendapatan keluarga.
Usaha tanaman hias yang dilakukan keluarga Amir Hossein juga menjadi usaha sampingan yang dapat menambah pendapatan walaupun tidak terjual setiap hari. Diversifikasi usaha secara vertikal juga dilakukan keluarga ini, khususnya mengolah hasil pisang menjadi keripik pisang. Selain itu, dalam menyalurkan hobi, Amir Hossein juga mengolah batang kelapa menjadi produk kerajinan. Kali di daerah Pariaman ini lebih-lebih sudah tua-tua, sudah berumur 100 tahun. Ini bagus sekali dijadikan perabot untuk perabot. Nah, kalau dipenuhi dia mentilan. Ini salah satu produk yang dibuat itu tabung Pariaman. Giat bekerja menjadi keseharian Amir Hossein. Dengan berbagai usaha tani yang dilakukannya, Pak Amir dapat menghidupi keluarganya dengan layak. Idris Koto dulunya adalah karyawan salah satu PT di Pekanbaru. Sebagai seorang karyawan, Idris Koto selalu didesak oleh banyak pekerjaan, pikiran tertekan, dan lingkungan yang tidak nyaman. Setelah jadi petani, dia merasa bebas melakukan pekerjaan yang dia inginkan. Sebagai petani di desa, Idris berusaha tani padi hanya untuk memenuhi kebutuhan konsumsi sendiri, karena tidak memiliki lahan sawah yang luas. Dengan ketekunannya dan selalu mau belajar, dia mendapatkan hasil yang baik. Ambo risiko sebagai ketua kelompok tani suka subur di Korong Selangkuang. Usaha ambo adalah ke sawah dan padi di muka ambo kolah padi ampe 2 bantuan gampo 2009. Hasilnya alhamdulillah cukup baik. Selain nambo batani dan nambo kumpulan dana sesegenek dari padi dan langsung ambo balikan ke anak sawit. Jadi sawit ko kini liko lah panen ambo insyaallah hampir ratik per bulan. Jadi jumlah sawit kira batangnya 95 batang. Pertama ambo menanam atau ambo bibit kemari banyak ucian atau cemean orang bahwa sawit itu katanya mambo makan landeh kamari. Tapi di kagigian ambo yakin ambo sampai kini lamasya ambo sawit dan alhamdulillah hasilnya cukup lumayan. Selain tanaman sawit, tanah yang di samping rumah dan di pinggir jalan ditanami dengan tanaman coklat. Ambo mencari tanah yang kosong. Enggak senang hati ambo. Jadi ambo lah biasa berkaya petani. Jadi memanfaatkan tanah sebagai untuk menanam coklat. Hasilnya. Jadi coklat itu menurut ambo sampai sini yang sangat mendatangkan manfaat, terutama untuk belanja anak dan belanja hari-hari anak ambo lah. Ambo selain yang tadi itu pula mairi apa di orang dan mengompa. Langsung ambo tu pertama kali tu pajak dulu atau biliang, aku lah ambo. Kadang-kadang orang tu per biliang bautang,
Kadang-kadang ada orang bayi yang dia bos sebagai orang Samadono tidak masalah, ada pokok menolong masyarakat kayak gitulah. Menjadi petani adalah suatu pekerjaan mulia di sisi Tuhan. Kalau dikelola bersungguh-sungguh, tentu dapat mensejahterakan keluarga. Rosalina adalah sosok petani wanita berprestasi yang telah mendapat penghargaan dari Menteri Pertanian Republik Indonesia tahun 2007. Dalam kesehariannya, Rosalina didampingi oleh sang suami, yaitu Pak Alwadrin, 49 tahun, dalam mengelola usaha tani. Luasnya lebih kurang untuk sayur-sayur sebanyak 1/4 hektar. Jadi kami menanam sayur artinya silih berganti, tukar-tukar atau kali musim tanam. Baru 2 kali panen dengan banyak tanaman 2.475 batang dengan harga 21.000 sekilo pada saat ini. Kan dari kampung kalau sekali panen kami bisa memanen lebih kurang 100 ikat per hari. Jenis padi yang kami tanam yaitu padi beras putih dan beras merah dengan hasil 1,5 hektar sekitar 3.500 kilo satu kali panen. Sebelum padi putih ini ditanam, kami mengusahakan penanaman beras merah, padi merah. Jamur dan tiram, kita mendapat pelatihan di Sungai Kemunyang dari Dinas Pertanian. Dari hasil pelatihan itulah kita menerapkan jamur tiram ini di kelompok kami. Ini adalah jamur yang siap kita panen. Sebesar ini jamur kita panen 1 sampai 2 hari. Ini umurnya sudah 2 hari nih, bisa kita dapat panen lagi. Ini baru 1 hari. Jadi besok bisa panen lagi nih, yang selesai. Kami produksi sekitar hasil panennya 5 kilo per hari. 1 kilonya jamur kami jual 20.000 per kilo. Kami jual di pasaran lokal, terus dikirim ke Riau, Siak. Di sapi kita untuk diperanakkan, jadi dari hasil anak itulah kita bisa jual. Jadi sama sapi yang kami pelihara sudah 2 kali kita menjual anaknya, dan saat ini Bunting. Dalam keadaan bunting. Kita mulai melihara sapi ini dari tahun 2007, awal 2007 sampai saat sekarang. Ini kambing untuk membantu pupuk organik. Kambing, dari hasil kotoran kambing kita bisa menghasilkan pupuk cair atau pupuk padat. Itu kita artinya dari hasil kotoran kambing kita membuat pupuk dengan cara menampung kotorannya dengan urin. Dari kotoran sapi dan kambing diolah menjadi kompos yang digunakan kembali pada lahan pertanian yang dikelola oleh Rosalina bersama keluarga. Dari usaha tani terpadu, sayur, padi, jamur dan ternak dapat memberikan pendapatan keluarga yang memadai.
Hamparan persawahan pada kelompok tani lurah sepakat Nagari Simaraso dikelola secara bersama-sama dengan menerapkan pertanian terpadu, efisien dan ramah lingkungan. Kelompok tani ini diketuai oleh Mayor Nis berumur 50 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok tani lurah sepakat yang didirikan bulan Januari 2009 pertama betul bergerak di bidang padi juga padi sawah. Setelah kami melakukan kegiatan padi organik selama sekian musim panen atau 30 musim panen, tentu dari hasil yang kami dapat itu ada perubahan, ada untung rugi. Yang jelas bagi kami adalah untung bukan ruginya. Dari pertanian konvensional itu memerlukan biaya yang mungkin agak banyak untuk membeli pupuk. Dengan adanya kami bertani organik, tentu kami menghemat biaya satu kali musim tanam. Salawai hamparan kami adalah 9.600.000. Untuk hal lain mungkin di bidang kesehatan tanah, kesehatan fisik kami selaku Indonesia tidak mengkonsumsi lagi barang-barang kimia. Itu perhitungan yang ada. Jadi kami hanya berpendapat prinsip berorganik adalah untung, tak ada rugi. Untuk mendukung petani organik tentu memerlukan pupuk kandang dan dihasilkan oleh ternak. Sistem pemeliharaan kambing bagi kami kelompok adalah sistem piket per hari. Jadi satu hari itu misalnya 5-6 orang. Untuk kebutuhan kambing itu mungkin 6 karung rukui. Itulah setiap hari sampai malam. Jadi terdiri dari ibu-ibu dan bapak-bapak yang kebetulan ada lagi sampai malam, sampai pagi. Dia pak-pak kau 2 orang jago sampai pagi. Jadi untuk pemberian makan ternak, pemberian makan ternak itu dilaksanakan oleh ibu-ibu anggota kelompok tani. Jadi setiap hari ya 3 kali sehari ibu-ibu yang memberi makan. Selain beternak kambing, kelompok lurah sepakat juga memelihara sapi. Usaha peternakan sapi dilakukan dengan cara paduan, di mana induk sapi berasal dari pemodal dan petani lurah sepakatlah yang memeliharanya. Dari kotoran sapi yang dipelihara ini, petani lurah sepakat memanfaatkannya untuk pembuatan biogas. Jadi dengan adanya bak yang berukuran 5 meter kali 1 meter kali 1 meter kedalaman, jadi mungkin 5 kubik isi. Jadi kotoran dawi nalas siap dikeluarkan itu pergi, dibawa dengan bak kembali, dimasukkan ke dalam drum itu. Maka dia encer baru masuk ke dalam reaktor atau plastik yang disediakan spesial untuk biogas. Setelah mengendap di situ sekian hari, tentunya akan mengeluarkan gas. Dari gas keluar itu melalui selang yang telah disediakan langsung ke kantong plastik yang tersedia di belakang di atas kandang. Jadi ini tiap hari diisi dengan satu gerobak kotoran ternak dari menambah. Nah, itulah setiap hari kerjaan dari kami sebagai pemakai biogas
setiap hari ditembak, kemudian gas keluar. Dari gas keluar itu nanti disalurkan ke diesel atau genset atau disalurkan untuk kebutuhan kompor dimasak di dapur atau semacam. Itulah proses dari hasil perjalanan daripada biogas yang kami dapat dari kotoran tanah tersebut. Itulah pasti penampungan gas dari reaktor. Semakin banyak gas tentu isinya semakin padat. Jadi dari Isoko itu disalurkan melalui selang untuk ke mesin genset pemisah, untuk ke kantong lagi pemisah. Dari selang panjang pun bisa ke kompor. Ini ada kompor, bisa panjang selangnya sampai ke dapur. Itulah rencanakan. Jadi langsung gas langsung, bukan gas murni. Jadi gasnya itu sifatnya agak bercampur mesti. Jadi itulah tekanannya pun tidak begitu tinggi, tidak membahayakan, tidak meledak. Limbah ternak dari sisa biogas dan jerami dijadikan kompos. Jerami yang ada sawah, sesuai jual lawai sawah, tentu balikan ke sawah itu balik. Jadi tidak perlu dibakar atau dikompos dengan memakai mikroba lalat untuk membuat kompos. Kemudianlah jadi kompos itu dimasukkan ke dalam sawah. Kemudian sesuatu baru untuk ditanam. Pengelolaan pertanian terpadu dengan pemanfaatan sumber daya lokal ternyata dapat meningkatkan pendapatan petani dan memelihara lingkungan di kelompok tani Lurah Sepakat Nagari Simaraso. Kawan-kawan petani yang saya cintai, musuh besar kita ke depan adalah kemiskinan. Untuk itu saya himbau semua kawan-kawan petani, mari kita rapatkan barisan untuk memerangi kemiskinan ini. Kita harus bekerja keras, kita harus menyingsingkan dengan baju untuk perang terhadap kemiskinan. Mari kita tetap masa depan kita, masa depan yang penuh tantangan. Mari kita melangkah ke depan. Berat, memang berat. Tapi marilah kita bekerja keras untuk meninggalkan sesuatu untuk generasi kita berikutnya yang terbaik untuk mereka. Terima kasih.